Halo teman-teman, selamat datang di Omex Shopee kembali. Nah, di sini teman-teman kita akan unboxing yang cukup berbeda, nggak kayak biasanya. Biasanya unboxing seperti ini dan itu. Jadi kita kali ini nggak usah fokus ke itu ya. Jadi kita akan fokus kepada lini yang lebih kecil. Tapi ini juga nggak kalah menarik, nggak kalah kerennya dari lini-lini SHF ya teman-teman. Oke, sekarang langsung saja kita akan review. Ini dia Shoto X Kamen Rider Hazard. Jadi ini Kamen Rider Hazard set ya. Jadi ini saya dapat di lelangan ya, set ya. Nah, teman-teman mungkin yang tahu TikTok saya bisa lihat di sana saya unboxing dan dapat ini ya. Dan kira-kira bagaimana penampakannya dari Shoto X ini? Apakah mengecewakan? Apakah tetap menarik walaupun kecil? Kita langsung saja unboxing. Nah, ini teman-teman, ini sebenarnya sudah saya buka dari sejak unboxing. Jadi di sini saya dapatkan set. Jadi setnya itu ada 4 macam kepala pengganti dan sebenarnya ada 3 macam weapon dan beberapa tangan pengganti. Dan di sini saya cuma mendapatkan 2 weapon dan 4 macam pengganti ya minusnya ada sesuatu. Kita lihat dulu boxnya seperti ini teman-teman. Boxnya yang di depan ada penampakan figurnya. Ini figurnya ya, bukan dari movie-nya. Jadi ini seperti ini, di samping banyak bahasa Jepangnya. Ini juga mungkin ini ada line up lain, mungkin tidak hanya lini build juga. Dan belakang seperti ini. Dan yang di belakangnya kita bisa lihat seperti ini teman-teman. Ada beberapa macam pose atau formnya dari build Hazard. Kita lihat di sini ada Hawk Gatling, ada Kasuku Rensa dan Smart Wolf, K-Dragon ya. Di sini yang saya tidak dapat adalah drill crusher-nya ya. Jadi ini sama yang trailernya, titipernya ini sudah diambil dulu dan tidak disertakan di lelangan. Jadi hanya dapat ini. Langsung saja kita lihat apa saja. Nah, ini teman-teman beberapa yang kita dapat dari figur Shoto X Kamen Rider Hazard ya. Di sini mungkin kita bisa lihat beberapa macam aksesorisnya. Oh, saya tadi bilang ada 3 weapon ya. Jadi sebenarnya ada 4 dan 1 yang tidak disertakan sama sellernya. Jadi saya dapat 3 di sini aja. Jadi langsung kita lihat di sini. Nah, di sini teman-teman kita bisa lihat ada beberapa macam pengganti tangan dan yang 2 sudah saya pasang dan ini berbentuk seperti runner ya. Kalau teman-teman bisa tahu biasanya rakit Gundam pasti ngerti ya, di sini runnernya. Jadi di sini runnernya simple sekali. Ada 6 ya. 6 macam pengganti dan kita dapat tempat untuk menaruh penggantinya. Bisa kita lepas dulu. Ada tangan menggenggam, ada tangan menggenggam lagi, tangan terbuka, dan yang saya lepas tadi adalah tangan menggenggam senjata ya teman. Langsung lepas semua aja. Ini cuma diputar-putar saja sudah lepas, nggak pakai penggunting kuku atau pakai cutter atau apa. Cukup mudah. Oke, kita buang. Dan langsung saja kita langsung ke weaponnya. Yang pertama kita langsung dapat weapon untuk Hawk Gatling tetap agak susah ya bilangnya. Ilat-ilat Jawa gak bisa ngomong bahasa Inggris. Hawk Gatling seperti ini teman-teman untuk detailingnya. Untuk di lini Shoto X ini cukup lumayan untuk detailnya dan tapi untuk catnya, untuk paintingnya masih ada yang kurang, yang belum dicat. Jadi lebih baiklah daripada RKF menurut saya. Dan yang kedua
adalah panah dari Kazoku Reisa. Ini ada keretanya kelihatan, tapi di sini hanya berwarna biru saja teman-teman. Tapi bisa kita lihat untuk scope-nya keren banget, detail banget teman-teman, gak kalah. Tapi menurut saya ini cukup besar sih untuk ininya, gagangnya terlalu besar mungkin sama figurnya. Kita lihat aja nanti. Dan yang ketiga yang saya dapat ini adalah pedang dari Crozet ya, nggak tahu namanya apa, lupa saya. Yang pasti seperti ini, detailnya ada silver saja sama hitam. Sepertinya kan ada biru-biru, ada di sini ada seperti apa, ada tingkatan energinya ya gitu ya. Oke, di sini teman-teman hanya gitu aja. Dan yang tidak saya dapat tadi grill crusher ya, punya rapid tank. Dan langsung saja kita dapat beberapa part kepala, ada 4 ya pengganti. Nah di sini yang pertama kita mendapatkan yang pasti Hawk Gatling ya, saya urutkan Hawk Gatling ya cukup bagus ya, gak kalah sama SAF nya menurut saya, cuma agak kecilan aja. Dan mungkin visornya juga nggak kelihatan transparan karena ya bisa dibilang figur murah lah, mini SAF menurut saya ini. Ini terbuat dari karet dan aman sekali visornya, jadi keseluruhan terbuat dari karet untuk helmetnya ini. Dan selanjutnya kita lihat Kazoku Reisa ya. Kazoku Reisa. Nah seperti ini. Menurut saya catnya masih ada metaliknya ya, keren ya untuk di visornya. Dan warna hijau dan birunya cukup bagus sih. Nah, keren. Berikutnya adalah K-Dragon ya. K-Dragon ini pernah sih buat Kento. Siapa, gak lupa saya. Kok Kento ya usernya. Pokoknya usernya dipakai dan kayaknya lepas kontrol kayaknya. Seperti ini. Naganya kelihatan ya teman. Dan gemboknya mungkin ada sedikit paint bleber ya, tapi nggak banyak, tapi not bad lah. Untuk yang terakhir kita dapat ini ya, Smart Wolf. Ini terlihat keren, ini paling suka sih saya Smart Wolf. Garang sih, ini ada serigalanya kelihatan. Oke, keren loh untuk lini Sodo X. Untuk yang teman-teman budgetnya sedikit, nggak bisa beli SAE Facade seperti saya atau metal build, bisa seperti saya lah beli ini. Nah, yang utama adalah ini teman-teman, rapid tank. Nah, kita bisa lihat seperti ini rapid tanknya. Ini warnanya agak ke pink ya, memang begitu atau gimana ya. Dan seperti biasa ini karet, aman sekali. Tapi ini memang terbuatnya kayak karet semi karet gitu ya. Dan di sini kita bisa lihat ya, di dalam model figurnya seperti ini. Dan mungkin paintnya agak kurang ya. Di sini beltnya juga, botol-botolnya tidak berwarna, trigger hazardnya juga tidak berwarna, cuma merah tok. Untuk segi detailingnya figur nih gak kalah sih sama SAF nya, cuma ada bundolan ini loh. Mungkin kalau nggak ada ini perfect deh. Ini kebesaran juga, ini kayaknya kecil di SAF nya. Yang punya SAF nya bisa komen ya. Oke, seperti itu. Kita lihat mungkin seperti ini ya. Nah, keren banget loh. Nah, tapi yang tidak saya suka adalah join di kaki seperti ini teman-teman. Bukan ball join sepertinya, cuma gini. Jadi menurut saya ini jadi kurang keren lah dipandang.
di atasnya sudah keren, bawahnya seperti itu. Wah, kurang sangat. Oke, mari kita lihat artikulasinya. Artikulasinya seperti ini teman-teman. Untuk tangannya hanya sebegini saja, tangannya sikut seperti ini, bagus sih. Untuk bicepnya bisa berputar dengan baik. Untuk kepalanya mendongak segini saja, digluk cuma segini aja. Untuk torsonya bisa sih seperti SAF. Nah, untuk pahanya bisa diputar, pergelangannya bisa, ini keren sih. Nah, tekuk ini juga bisa. Untuk kakinya seperti ini, bisa diputar 360 derajat. Bagus sih. Menurut teman-teman bagaimana? Apakah worth it ini? Kalau menurut saya sih worth it, karena harganya yang lumayan. Kalau di Tokopedia paling murah 200.000 lah. Ini saya di lelangan dapat 150 ribuan dan cukup murah teman-teman. Dan ini worth it sekali untuk detail yang seperti ini. Oke, begitu aja. Mungkin saya akan coba untuk ganti ke headscarf yang lainnya dan memakai senjata yang lainnya sambil closing aja ya. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan akhir kata, dadah. Jangan lupa subscribe.